Hai guys, sesuai dengan judulnya, di video kali ini gua mau ngebahas grup-grup K-pop yang sering dituduh lip sync. Yap, hal ini gua bahas karena gua ke-trigger akhir-akhir ini di FYP TikTok gua sering banget lewat fans-fans grup K-pop atau akun-akun di TikTok gitu yang suka saling sindir, nyindir grup-grup K-pop yang suka lip sync. Kayak, oh bias lu mah nggak ada bakat, cuman bisa lip sync doang, nggak bisa nyanyi gitu. Nah, karena hal itu gua mau bahas full di sini tentang lip sync-an ini di dunia K-pop. Kenapa ada grup-grup K-pop yang sering lip sync? Apakah mereka memang nggak bisa nyanyi atau nggak berbakat dan lain-lain? Makanya pantengin video ini sampai habis karena gua akan menjelaskan sejelas-jelasnya. Nanti di akhir kalian simpulkan sendiri kenapa grup K-pop itu lip sync dan apakah kalian mau menerima mereka lip sync atau enggak. Kalau enggak ya terserah, hak kalian. Kalau kalian mau ya nggak apa-apa juga, itu hak kalian gitu. So, tonton video ini sampai habis, oke? Oke, gua akan mulai pembahasan kali ini dari definisi lip sync itu sendiri. Lip sync ini kan bahasa Inggris. Lip artinya bibir, sync artinya synchronize atau mensinkronisasi atau menyelaraskan gitu. Jadi lip sync adalah cara atau kegiatan menyelaraskan bibir dengan apa? Dengan suara yang ada gitu. Nah, kalau di penyanyi ya tinggal diputar lagunya terus dia tinggal pura-pura wah cuap-cuap gitu. Kalau misalnya lagunya kayak Tulus, hati-hati di jalan. Nah, dia tinggal karena suaranya sudah datang dari musiknya aslinya gitu, dari rekaman aslinya gitu. Dia tinggal lip sync doang ya. Gue yakin kalian semua tahulah lip sync itu apa gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa lip sync itu diciptain? Karena lip sync memang ada gunanya. Di beberapa hal lip sync itu berguna atau harus lip sync, bukan cuma di dunia menyanyi ya. Contoh paling gampang, kalau kalian pernah nonton film India, misalnya filmnya Shah Rukh Khan. Kalau kalian nonton film India, adegan yang nyanyi-nyanyinya, itu yang nyanyi bukan Shah Rukh Khan, yang nyanyi orang lain, penyanyi lain gitu. Cuman di film itu yang acting kan Shah Rukh Khan. Jadi Shah Rukh Khan nge-lip syncin suara orang lain kayak Tuje dekato ye jana senem. Nah, itu yang nyanyi bukan Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan cuma dia cuma lip sync doang, suaranya suara orang lain, suara penyanyi-penyanyi India. Kalau nonton film India, aktris-aktrisnya kan suaranya melengking-melengking tuh. Itu bukan suara asli aktrisnya kebanyakan, itu adalah suara dari penyanyi lain. Itu contoh kegunaan dari lip sync. Di teater misalnya, kalau misalnya ada yang nyanyi-nyanyi, ada bagian si nyanyi-nyanyinya, kadang-kadang suaranya udah direkam, mereka tinggal lip sync doang. Misalnya kayak gitu. Ada beberapa kegunaan lip sync memang. Jadi lip sync itu bukan diciptakan untuk curang, tapi memang ada gunanya di beberapa hal. Sekali lagi, nah, lip sync ini juga akhirnya dipakai oleh penyanyi. Ada banyak penyanyi di dunia yang sudah pernah ketahuan lip sync, bahkan pernah mengaku kalau dia memang lip sync di beberapa penampilannya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, lip sync salah nggak bang untuk penyanyi? Jawabannya adalah salah dan nggak salah. Salahnya gini, salah kalau penyanyi itu lip sync mulu. Nah, karena apa? Karena kan dia namanya penyanyi, bukan pelip sync. Dia dibayar untuk tampil, itu dibayar untuk nyanyi. Dia tuh dibayar untuk mengeluarkan suaranya untuk bernyanyi, bukan untuk lip sync. Jadi penyanyi harusnya bernyanyi. Lagian yang ngebedain penyanyi yang beneran sama yang nggak bisa nyanyi adalah ketika tampil di panggung. Penyanyi atau orang yang nggak bisa nyanyi, walaupun dia punya lagu, ketika tampil di panggung dia pasti lip sync karena dia nggak bisa nyanyi bener gitu. Kalau dia nyanyi langsung pasti bakal fals gitu. Sedangkan penyanyi asli dia akan bisa menyanyikan lagunya dengan baik. Itu bedanya penyanyi dan yang nggak penyanyi. Emang ada bang yang nggak bisa nyanyi tapi bikin lagu? Banyak, di Indonesia aja banyak orang nggak bisa nyanyi tapi punya lagu gitu, punya rekaman lagunya, kadang-kadang terkenal lagi. Selama lu punya produser yang hebat, punya orang yang bisa mixing lagu dengan hebat, pasti bisa. Kalau kalian tahu YouTuber Eka Gustiwana nih yang sekarang anggota World Genius, dia bahkan bisa gabung-gabungin kayak omongan Pak Jokowi, pidato-pidato Pak Jokowi gitu, digabung-gabungin malah jadi lagu sama dia. Padahal itu diambil sama dia cuman potongan-potongan pidatonya Pak Jokowi atau omongan-omongan orang gitu. Jadi kalau lo punya produser yang bagus, lo bisa punya lagu dan lagu lo bisa kedengeran enak, suara lo bisa kedengeran enak, kedengeran bagus, padahal lo gak bisa nyanyi gitu. Nah, yang ngebedain penyanyi dan yang bukan penyanyi adalah ketika tampil di panggung. Sekali lagi kata gue tadi, kalau penyanyi asli ketika dia tampil di panggung ya dia bisa nyanyiin lagunya dia dengan baik gitu. Sedangkan yang nggak penyanyi ini, yang cuman pura-pura jadi penyanyi, ketika tampil di panggung ya dia nggak bisa. Kalau nggak lip sync ya suaranya pasti jelek, fals gitu. Ada banyak orang yang seperti itu gitu. Jadi lip sync itu salah kalau penyanyi lip sync mulu. Nah, itu udah jelas salah ya. Tapi jadi nggak salah kalau dia menggunakannya di saat-saat tertentu, di saat-saat darurat. Contoh, penyanyi itu kan kerjanya nyanyi. Nah, karena kerjanya nyanyi, berarti dia mengeluarkan suara terus. Nah,
kita manusia itu ada limitnya. Kadang-kadang kita akhirnya sakit dan suara kita akhirnya ada yang hilang. Pernah kan kalian suara kalian hilang atau suara kalian habis gitu? Atau kadang-kadang kalian pilek suara kalian bindeng. Nah, ketika keadaan darurat seperti itu, sedangkan dia udah dikontrak untuk menyanyi, dia udah dikontrak untuk tampil, kalau dia tampil tanpa lip sync, dia nyanyiin langsung, ya nggak bakal bisa. Karena suaranya lagi habis, dia nggak bakal bisa menyanyi dengan baik gitu. Nah, dalam keadaan-keadaan seperti itulah, penyanyi akhirnya terpaksa lip sync. Supaya penampilan tetap jalan karena udah kontrak, udah perjanjian, dia tetap bisa tampil, tetap orang terhibur, tapi dia tampilnya lip sync. Dan seperti yang gue bilang tadi, lip sync ini bukan cuma dilakukan oleh penyanyi K-pop, bahkan penyanyi-penyanyi terkenal dunia, penyanyi barat pun pernah mengakui kalau dia lip sync, atau bahkan pernah ketahuan kalau dia lip sync gitu. Jadi kayaknya penyanyi manapun ada deh, sempet sekali 2 kali mah dia lip sync gitu, karena memang ada keadaan-keadaan darurat yang mengharuskan dia lip sync. Bahkan kadang-kadang yang nyuruh lip sync adalah panitia nyanyinya gitu. Ketika mereka nyanyi, ternyata ada kesalahan teknis atau mic-nya rusak, gak bisa ngeluarin suara gitu, dan akhirnya tampil dengan mic mati, tapi diputerin suara dia yang udah atau lagunya yang diputerin, jadi dia tinggal lip sync doang. Kadang-kadang gitu kesalahan teknis, terpaksa penyanyinya juga harus lip sync gitu. Jadi lip sync itu sekali 2 kali pasti pernah dilakukan oleh beberapa penyanyi gitu. Entah itu karena kesalahan teknis, karena dia lagi sakit, dan lain-lain itu tadi gitu. Jadi sekali lagi, lip sync salah kalau penyanyi itu maunya lip sync terus aja, itu jadi salah. Tapi nggak salah kalau dipakai di saat-saat darurat saja gitu. Karena sekali lagi, penyanyi dibayar untuk tampil itu untuk bernyanyi, bukan untuk lip sync, oke? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan lip sync di dunia K-pop gitu. Gua jelasin dulu jenis-jenis lip sync di dunia K-pop. Pada dasarnya ada 2, yaitu AR dan MR. Kalian pasti sering dengar kata-kata ini kan, walaupun mungkin kalian gak ngerti artinya. Kalau kalian lihat di YouTube tuh sering ada MR remove. MR remove artinya apa sih bang? AR itu adalah singkatan dari audio recorded, sedangkan MR itu adalah singkatan dari music recorded. Bedanya apa bang audio recorded sama music recorded? Music recorded artinya adalah rekaman musik. Record itu rekaman, music itu ya musik. Music recorded tadinya rekaman musik, jadi musiknya doang yang diputerin, gak ada vokalnya. Persis kalau kalian lagi karaoke, kalau kalian lagi karaokean, kan musiknya doang tuh yang muncul. Suaranya harus kalian tambahin sendiri, kalian harus nyanyi gitu supaya ada suaranya. Jadi music recorded itu adalah musiknya doang yang ada gitu. Makanya kalau ada MR remove, berarti yang dihapus adalah musiknya, music recordednya dihapus gitu. Makanya kalian cuma dengar vokalnya doang kalau kalian lihat video-video MR remove kan. Nah kalau AR itu singkatan dari audio recorded. Audio ini bukan cuma musik, tapi ada lagunya. Lagu yang kalian dengar, nah itu namanya AR. Kalau kalian nonton MV, suaranya itu udah suara AR tuh. Udah ada suara penyanyinya sama suara musiknya gitu. Nah, untuk tahu orang lip sync apa enggak, kalau kalian punya rundown acaranya gampang, tinggal dilihat. Misalnya grup A, AR, nah tandanya dia lip sync tuh, karena dia menggunakan audio recorded. Dia nggak nyanyi, berarti musiknya lagunya diputerin full tuh, AR gitu. Kalau dia ditulis misalnya grup B MR gitu, berarti dia nyanyi live tuh, musiknya aja yang diputerin, karaoke-nya doang yang diputerin gitu. Nah, di K-pop sekarang bahkan ada yang lebih sakti, ada yang namanya live AR, LAR, ada lagi LMR. Nah, ini lebih sakti lagi. Kalau LMR artinya adalah live music record. Nah, live music record ini biasanya bedanya sama MR ya, kalau MR itu full kayak di karaoke, musiknya doang, gak ada vokalnya sama sekali. Sedangkan LMR, nah ini yang biasanya dipakai sama artis K-pop, artis dunia kayak Justin Bieber pun pakainya LMR. LMR itu artinya live music record. Jadi musiknya diputerin, tapi ada sedikit background atau sedikit suara dari penyanyinya di beberapa bagian gitu, di beberapa bagian doang gitu. Karena penyanyi-penyanyi yang pakai ini biasanya adalah penyanyi-penyanyi yang ngedance, termasuk artis K-pop. Karena mereka ngedance, ada beberapa bagian yang dikasih backsoundnya supaya mereka nggak perlu menyanyikan bagian itu, atau bagian itu bisa mereka lepas aja. Contoh, misalnya kayak di lagunya Fantastic Baby-nya Big Bang. Misalnya kalau LMR-nya Big Bang diputer ini, itu ntar musiknya gitu, Butora. Nah ada bagian Butora, kan liriknya Yogi Butora gitu. Nah bagian Yoginya nggak ada nih, nggak ada backsoundnya, adanya cuma bagian Butora gitu. Jadi nanti jadi tinggal Yogi Butora, nama Yoda gitu. Atau misalnya lagu terbarunya Les Seraphim, lagu terbarunya Les Seraphim misalnya, bagian yang bam 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 itu pasti ada suaranya gitu. Kalau LMR-nya diputer,
bagian vokal lainnya itu kosong, cuman musik doang, tapi bagian bam 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 bagian adlibs bam 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 bamnya itu ada suaranya dari LMR-nya langsung gitu. Jadi si idolnya nggak perlu nyanyi bam 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 pun bam bam bamnya ada gitu, suara bam bam bamnya ada gitu. Nah, itu yang namanya LMR. Jadi karaoke tapi ada sedikit-sedikit background untuk membantu penyanyinya gitu. Nah, yang paling parah LAR nih. LAR ini yang bikin lip sync jadi nggak ketahuan, karena LAR ini artinya adalah live audio record. Jadi secara tidak langsung si penyanyinya ini lip sync sebenarnya, diputerin LAR-nya doang gitu. Cuman dia nggak ketahuan karena apa? Bedanya AR sama LAR, AR itu adalah lagu aslinya, lagu yang udah diedit, yang udah di mixing, yang kalian denger di Spotify, nah itu AR. Yang kalian denger di MV-nya itu AR gitu. Sedangkan LAR adalah si penyanyi ini, dia rekaman dulu sebelum tampil dia nyanyinya sambil diem aja misalnya, nyanyi bener, set, nah selesai nyanyi, rekaman nyanyinya itu di save, nanti pas dia tampil nari, rekaman dia nyanyi itu yang ditampilin gitu. Rekaman nyanyi ini kan nggak diedit lagi nih, cuman mereka beneran nyanyi live tapi nyanyinya nggak sambil nari gitu. Nah pas tampil di panggung diputerin LAR-nya, jadi seolah-olah mereka nyanyi live padahal mereka nggak live, mereka cuma nari doang sambil lip sync gitu. Itu adalah suara mereka yang udah direkam sebelumnya di studio atau dimanapun pokoknya, yang udah direkam dan juga udah jadi gitu, tapi dinyanyiin tanpa mereka nari, biasanya seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, gimana sih bang cara bedain idol yang lip sync sama idol yang nggak lip sync? Gua susah menjelaskannya. Intinya kalau kalian udah biasa nontonin artis yang nyanyi live, kalian akan tahu sendiri. Oh ini lip sync, oh ini enggak. Kalau gua pribadi, gua bisa lihat. Gua kalau nonton comeback stage-nya idol gitu ya, terus gua lihat dari 1 menit atau 30 detik pertama aja gua udah tahu ini lip sync gitu. Kalau gua biasanya walaupun gua suka grup itu tapi grup itu tampil lip sync, gua matiin. Gua nggak akan nonton sampai habis karena gue emang pengen nontonnya orang yang nyanyi live gitu. Gue nonton penyanyi tampil di panggung itu ya penyanyi yang live gitu. Nih for your information ya, idol itu penyanyi ya, bukan penari. Idol itu adalah penyanyi yang nari. Kenapa? Karena mereka comebacknya, mereka itu ngeluarin lagu, bukan cuman bikin dance doang. Kalau penari itu ya kayak orang-orang di Street Woman Factor, kayak YGX, kayak Lachika, kayak Holly Bang, ya mereka nggak nyanyi, mereka nari doang. Mereka nge-mix lagu orang, mereka nariin, atau mereka bikinin koreografi buat lagu orang. Itu namanya penari. Nah kalau idol ini kan mereka ngeluarin lagu, berarti mereka adalah penyanyi yang kebetulan tampilnya nari gitu. Nah karena gue tahu idol itu adalah penyanyi, makanya gue lebih milih idol-idol yang nonton live-nya sambil live nyanyi gitu, bukan cuma lip sync gitu. Cuman gue bukan benci grupnya ya, cuman gue kalau nonton live pengennya yang mereka nyanyi langsung gitu. Susah buat ngajarin atau ngasih tahu ini lip sync apa enggak gitu. Kalau lu sering nontonin live idol, lu akan tahu, oh ini yang lagi lip sync, oh ini yang enggak gitu. Susah jelasinnya, ntar kapan-kapan gue jelasin deh. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apa sih alasan idol-idol K-pop itu lip sync? Nih beberapa alasannya yang udah gue himpun ya. Yang pertama, mereka lip sync karena acaranya tidak sanggup menyediakan tata teknis supaya mereka nggak lip sync. Ada acara-acara seperti itu di Korea gitu. Jadi ketika tampil, idol ini harus lip sync aja di acara itu, karena acaranya nggak mau ribet, mungkin tinggal kasih mic mati kan, tinggal puterin lagunya, udah yang penting idolnya tampil, selesai gitu. Ada acara-acara seperti itu. Bahkan bias gua sendiri, G-Dragon ini pernah kejadian salah satu yang paling bisa dibilang viral dan paling mengenang di tahun 2013 waktu GD promosi lagu Crook. GD kan nggak pernah lip sync. GD itu terkenal adalah penyanyi yang nggak pernah lip sync gitu. Tapi pernah dia lip sync sekali di Music Bank, dan semua yakin kalau itu karena Music Bank-nya yang nyuruh. Gak mungkin GD lip sync gitu. Padahal GD sendiri pernah bilang kalau dia nggak suka lip sync. Lip sync itu aneh rasanya gitu. Jadi lip sync itu yang pertama alasannya adalah karena disuruh sama acaranya. Alasan kedua idol K-pop lip sync itu adalah disuruh sama agensinya. Kenapa begitu bang? Kadang-kadang agensinya pingin nunjukin dulu performance-nya, pengen nunjukin koreo sama tata panggungnya, jadi supaya tidak ada kesalahan, penyanyinya atau idolnya disuruh lip sync dulu. Umumnya idol K-pop itu lip sync di minggu pertama, di comeback stage pertama. Banyak banget idol K-pop tuh yang lip sync. Gak semuanya ya, tapi banyak idol K-pop yang lip sync di comeback stage pertama gitu. Karena di comeback stage pertama biasanya, atau di minggu pertama biasanya, si agensi pengen fokus nunjukin tata performance-nya gitu, sama tata panggung, sama dance dari penampilan si idol itu gitu. Jadi idolnya disuruh lip sync. Nanti di minggu kedua biasanya mereka baru mulai nyanyi live atau tidak lip sync. Terus alasan ketiga kenapa idol K-pop itu lip sync adalah, menurut gue nih ya, ada beberapa lagu dari idol-idol K-pop ini yang memang
nggak bagus kalau mereka nyanyiin secara live. Bukan mereka nggak bisa nyanyiin secara live, mereka bisa nyanyiin lagu itu secara live. Cuman kalau mereka nyanyiin secara live, vibe lagunya jadi beda. Contoh, sekarang tuh ada banyak lagu K-pop yang vibe-nya tuh swag. Kalau cewek tuh vibe-nya girl crush gitu. Terus lagunya dikasih efek-efek atau autotune gitu yang bikin suara si idol ini jadi swag. Nah, di rekaman lagunya, di MV-nya, lagunya udah pas banget nih, vibe-nya udah jadi swag, jadi girl crush banget gitu. Tapi kalau si idol itu nyanyiin lagu itu secara live, tidak dikasih efek seperti di rekaman aslinya, lagunya jadi berubah vibe-nya gitu. Contoh misalnya, aduh, gua nggak pakai lagu K-pop ya. Soalnya fans K-pop sekarang tersinggung sih kalau gue contohin pakai lagu K-popnya. Ini anggaplah pakai lagunya siapa ya? Justin Bieber misalnya, lagunya Sorry. Misalnya lagunya yang ada efeknya misalnya. Ini contoh doang ya. Justin Bieber nggak pakai efek ini, cuman gue contoh doang. Misalnya lagu Justin Bieber di rekamannya kayak gini. Is it too late now to say sorry? Misalnya lagunya kayak gitu. Karena ada autotune jadi berefek seperti itu suaranya gitu. Nah, ketika si idol itu nyanyiin lagu dia itu secara live, suara dia malah kayak gini. Is it too late now to say sorry? Suaranya terlalu halus gitu. Sedangkan di lagu itu suaranya udah diefek jadi yang kayak berautotune yang ada dengung-dengungnya gitu. Si idolnya bisa nyanyiinnya secara live, tapi lagunya jadi gak terasa swag kalau dia nyanyiin secara live, ngerti gak? Jadi kalau lu dengerin lagu aslinya, lagu yang udah direkam, yang udah diedit ini terdengar swag, terdengar girl crush gitu, pas dinyanyiin sama mereka secara live, malah terdengar seperti lagu pop gitu, karena suaranya suara halus gitu. Nah, itu terjadi, gua ngelihat banget, itu terjadi di beberapa grup K-pop gitu. Suara mereka tidak fit in sebenarnya kepada lagunya gitu, sehingga kalau mereka nyanyiin, mereka tetap bisa nyanyiinnya, tetap bagus, gak fales, tapi lagunya jadi beda vibe gitu. Nah, karena hal itu akhirnya mungkin agensi mereka nyuruh, udah lu tiap tampilin lagu ini lu lip sync aja gitu. Karena kalau nggak lip sync, lagunya jadi nggak nyampe, maksud lagunya jadi nggak nyampe, vibe atau rasa lagunya jadi nggak nyampe. Itu juga terjadi di dunia K-pop sekarang. Dan alasan terakhir grup K-pop itu lip sync menurut gua adalah karena ada beberapa grup K-pop yang memang tidak bisa menyanyikan lagunya sendiri. Waduh, gimana maksudnya bang? Nih, gua jelas ngelihat. Nih ya, gua nggak nyebut nama-nama grup-grup idol yang gua tunjuk ini gitu. Ada di dalam otak gua tapi nggak gua sebut demi tidak menyinggung siapapun gitu. Tapi kalau kalian gua omongin begini, kalian merasa itu bias kalian, berarti kalian yang menuduh bias kalian sendiri lip sync. Tuh, camkan itu dulu ya. Gua nggak nuduh siapa-siapa, gua nggak nyebut nama siapapun, nama grup apapun di sini. Jadi kalau kalian malah berpikir yang gua omongin ini adalah bias kalian, berarti kalian yang nuduh bias kalian itu lip sync, oke? Gua nggak nyebut nama. Jadi please kalau kalian komen juga nggak usah sebut-sebut nama atau nyala-nyalahin yang lain gitu. Oke, untuk alasan keempat ini, menurut gua ada beberapa grup K-pop yang emang nggak bisa nyanyiin lagunya sendiri. Kenapa? Nih, gampangnya aja. Grup K-pop itu bukan terdiri dari 1, 2, 3 orang gitu. Terdiri bahkan kadang-kadang lebih dari 4, 5, bahkan ada yang sampai 13 orang gitu. Anggaplah kita pakai posisi 10 orang dulu deh, 10 orang. Dari 10 orang anggap girl group. Dari 10 orang anggota di satu girl group, itu suaranya bener-bener beda-beda dari mereka. Ada yang suaranya tinggi, ada yang suaranya rendah banget gitu. Nah, ketika produser bikin lagu, produser kan harus mikirin supaya si yang anggota yang suaranya rendah ini tetap bisa nyanyiin lagu ini, yang suaranya tinggi tetap bisa nyanyiin lagu ini gitu. Jadi selalu dicari nada tengahnya gitu. Kalau nadanya ketinggian nih lagu, si yang rendah ini nggak bakal bisa nyanyiin. Kalau kalau kerendahan, si yang nyanyi tinggi ini akan susah nyanyiin yang rendah gitu. Nah, biasanya yang lebih dispesialkan itu adalah main vokal atau penyanyi-penyanyi di idol tersebut, di grup idol tersebut yang nadanya tinggi gitu. Jadi nadanya dibikin di tengah-tengah tapi agak tinggi dikit supaya tetap bagus nih si main vokalnya gitu. Sedangkan yang nada rendah ini, yang kasihan kadang-kadang dia harus ngikut. Nah, jadi misal contoh Ariel Noah gitu, dia nyanyi karena sebaru, kan suaranya rendah tuh, dalam gitu. Sedangkan ada lagi penyanyi kayak Judika yang suaranya tinggi banget gitu ya. Walau dunia menolak, kayak itu kan ada suara yang tinggi gitu. Bagusan mana orang nada tinggi sama nada rendah? Sama aja gitu, nada tinggi sama nada rendah tergantung orangnya nyanyi, tergantung lagunya yang fit in gitu. Nah,
orang yang nada rendah, kalau lu kasih nada, kalau Ariel lu suruh nyanyiin nadanya Judika, walaupun Ariel ini bagus banget nyanyinya, dia tetap akan jelek kalau lu suruh nyanyi nadanya Judika, karena dia nggak akan nyampe gitu. Nah kalau penyanyi setinggi suara Judika, lu suruh nyanyi nadanya Ariel, kurang enak juga karena suara dia adalah suara yang tinggi gitu. Nah balik ke grup idol tadi, karena ada yang suara tinggi, ada yang suara rendah, dan produser biasanya lebih mementingkan yang suara tinggi karena dia adalah main vokal gitu. Akhirnya yang rendah-rendah ini terpaksa harus menaikkan suaranya atau meninggikan suaranya atau memaksakan kadang-kadang suaranya untuk bisa ada partnya di lagu tersebut gitu. Nah gue ngelihat ada banyak banget kan sejak zaman Gen 3 itu banyak banget grup-grup idol yang datang dari ini kan ajang survival kan. Gue nonton waktu mereka di survival, banyak nih grup-grup ini, entah itu cowok entah itu cewek, di survival kan mereka nggak boleh lip sync biasanya. Suara mereka bagus. Ada yang nyanyinya nadanya rendah gitu. Pas mereka akhirnya jadi sebuah grup, pas tampil lagunya selalu tinggi. Nah jadi si member-member bernada rendah ini memang gak nyampe aja nyanyiin lagu itu gitu, karena lagunya memang nadanya udah segitu, udah fit in untuk main vokal yang suaranya tinggi. Jadi member-member yang bersuara rendah dia nyanyinya jadi misalnya lagu kamu, misalnya lagunya Virgon ya, kamu adalah bukti. Nah kalau orang yang suaranya rendah yang biasanya nyanyi kayak gini, kamu adalah bukti, lu suruh pakai nadanya Virgon, dia nyanyi jadi kamu ada, jadi gitu nyanyinya, karena nggak bisa dia nyanyiin nada itu, padahal suara dia kalau nada rendah bagus gitu. Nah sedangkan di K-pop, karena itu satu lagu mereka nyanyiin bareng-bareng bersepuluh, misalnya yang nada rendah dia harus ninggiin nada itu, akhirnya suaranya jadi jelek ketika live, dan itu sering banget terjadi gitu. Sering dah gue ngeliat grup K-pop ada cukup banyak soalnya, bukan 1-2 gitu, ketika mereka tampil live si yang nada rendahin nyanyi malah kebanting suaranya. Apalagi kalau encore paling ketahuan. Encore abis acara musik kan ada encore tuh. Wah mereka bahkan nyanyi padahal nyanyinya nggak sambil nari aja, suara si anggota-anggota atau member-membernya yang nada rendah biasanya jadi jelek gitu, dan itu akhirnya sering dihina atau dikritik sama netizen. Padahal kalau tanya apakah si member itu bisa nyanyi, bisa, cuman kebetulan suaranya rendah, tidak bisa setinggi itu gitu. Nah karena alasan tersebut, karena alasan si setiap nyanyi si member nada rendah ini akhirnya jadi jelek, nyanyian nada tinggi, akhirnya grup tersebut sering lip sync untuk lagu-lagu tertentu gitu, lagu-lagu yang memang nggak bisa dinyanyikan sama si nada rendah. Makanya di dunia K-pop kan sering gini, yang suaranya rendah dijadiin rapper gitu, supaya dia dapat, padahal dia bukan rapper nih, padahal dia nggak bisa nge-rap, tapi dia dijadiin rapper karena suara dia nggak masuk ke lagu tersebut, akhirnya disuruh nge-rap aja. Ada ngakalinnya seperti itu gitu. Jadi itu beberapa alasan grup-grup K-pop ini harus lip sync. Nah sekarang pertanyaannya, salah nggak bang kalau grup K-pop itu lip sync? Nah, gue sama kayak di awal tadi, gue akan bilang gini, kalau mereka lip sync mulu, ya salah jatuhnya. Buat apa mereka latihan bertahun-tahun, jadi trainer bertahun-tahun kalau tiap tampil lip sync? Sedangkan mereka kan idol dibayar untuk nyanyi di panggung, nyanyi sambil nari, bukan cuma nari doang. Kalau nari doang, cover dance aja yang ditampilin. Cover dance kan juga cuma lip sync gitu, cuma nari sambil lip sync gitu. Nah, kalau terlalu sering lip sync atau lip sync mulu, ya salah jelas gitu. Tapi kalau di 1-2 hal karena urgent tadi, misalnya ada yang sakit anggotanya, atau misalnya tata teknis panggungnya nggak menyanggupi untuk live, akhirnya mereka lip sync, nggak apa-apa menurut gua gitu. Nah kalau gua pribadi, seperti yang gua bilang tadi gitu, kalau gua nonton idol lip sync biasanya langsung gua matiin. Tapi kalau di minggu pertama, kadang-kadang tetap gua tonton. Gua tahu nih di minggu pertama ada agensi-agensi tertentu nih yang minggu pertama itu pasti lip sync gitu. Jadi gue tonton, nggak apa-apa, gue cuma pengen lihat mereka tampil nari ama stage-nya kayak apa gitu. Di minggu kedua baru gue biasanya akan fokus denger, oh ini nggak lip sync, oh suaranya bagus, seperti itu kalau gue gitu. Tapi gue jujur, walaupun si idol itu lip sync, gue nggak ngebenci idolnya gitu. Gue tetap suka nonton MV-nya, misalnya gue suka nonton mereka di variety show, cuman gue nggak nonton live mereka aja kalau mereka lip sync. Sesimpel itu kalau gue, dan gue nggak menghina juga, nggak ngata-ngatain juga, karena buat gue, kalau idol itu nggak berbakat, kalau idol itu nggak bisa nyanyi sedikit aja, nggak bisa nyanyi, nggak mungkin debut. Agensi nggak goblok. Kalau orang nggak bisa nyanyi sama sekali, nggak bakal dijadiin idol sama agensi gitu. Kalau buat gue seperti itu. Nah sekarang gue mau nanya nih sama kalian, setelah kalian mendengar penjelasan gue panjang kali lebar ini, apakah kalian masih sama pandangannya terhadap idol-idol yang lip sync? Apakah kalian merasa idol lip sync itu salah banget? Apakah kalian merasa idol lip sync itu hina banget gitu? Coba dipikirin lagi yang gue omongin tadi gitu. Ada nggak bang idol-idol yang jelas hampir nggak pernah lip sync? Ada. Contoh, kalau gue
menurut gua YG artis, idol-idol dari YG itu jarang banget lip sync, Bahkan mereka kalau disuruh lip sync kadang-kadang nggak match antara mulut dan juga suaranya, sering banget seperti itu gitu. Big Bang, Winner, iKON, Blackpink, bahkan sampai Treasure gitu. Nah, ada nggak grup-grup lain di luar YG yang nggak lip sync? Enggak, semuanya juga pernah nggak lip sync gitu. Artis SM, artis JYP, artis Starship, artis Big Hit, Hype Labels dan lain-lain juga pada nggak lip sync gitu. Cuman ada beberapa momen di mana mereka lip sync. YG yang paling jarang menurut gua. Nah, sama BTS juga jarang banget lip sync. Gua bahkan salut banget sama BTS karena BTS itu bisa nggak lip sync padahal dance mereka sesusah itu gitu. Cuman kan gini, ini salah satu cara ngebedain grup lip sync sama nggak lip sync. Gue baru inget. Salah satu cara ngebedain grup lip sync sama nggak lip sync adalah biasanya ketika mereka tampil, kalau grup yang nggak lip sync, pas si anggota yang nyanyi itu nyanyi, dia biasanya nggak ngedance sesemangat kalau dia lip sync atau sesemangat di dance practice gitu. Karena dia harus nyanyi kan, jadi dia dance-nya agak dikurangin dikit. Apalagi main vokal bagian yang teriak, gitu, nggak mungkin dia sambil nggak mungkin, pasti suaranya getar kalau sambil nari. Jadi pas bagiannya pasti diem gitu. Kalau dia sambil nari begini apalagi koreonya yang susah, itu udah pasti lip sync. Nah, itu contohnya gitu. Nah, kalau member BTS apalagi Jungkook, gua nggak paham sama Jungkook BTS tuh, dia bisa begitu banget gitu. Kalau di SM, lihat deh Baekhyun, Chen, Dio misalnya kalau di EXO ya, pas bagian-bagian adlib pasti mereka diem dulu, berhenti dulu gitu, karena nggak mungkin nari susah-susah sambil teriak gitu. Nah, biasanya seperti itu. Itu salah satu cara bedain orang lip sync dan nggak lip sync. Itu contohnya ya gitu. Jadi itu penjelasan dari gua. Gue ngejelasin ini supaya nggak banyak lagi keributan atau berantem. Dan sekali lagi gue nggak nyebutin grup mana yang suka lip sync, siapa yang suka lip sync, apakah lip sync itu salah. Gue nggak nyebutin hal-hal seperti itu. Gue nggak ngatain grup-grup yang lip sync. Kalau kalian merasa bias kalian gue sebut lip sync, berarti lu yang ngenuduh bias lu lip sync. Gue nggak pernah nuduh siapapun gitu. Semuanya hanya ada dalam pikiran gue. Gue cuma di sini ngejelasin kenapa mereka lip sync itu, kenapa mereka akhirnya harus lip sync, dan apakah lip sync itu salah. Sekali lagi balik ke pemikiran lu masing-masing. So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.